Warisan mangkrak SBY, triliunan uang rakyat hilang, siapa yang bertanggung jawab? Di era SBY, banyak proyek besar dijanjikan bakal ubah wajah Indonesia. Tapi kenyataannya, sebagian berhenti di tengah jalan. Ada yang gagal karena korupsi, ada yang mangkrak karena salah kelola. Totalnya, triliunan rupiah uang rakyat menguap tanpa hasil. Dan ini bukan proyek kecil. Dari listrik, jembatan, bandara, sampai kompleks olahraga yang jadi sarang korupsi. 1. Proyek Hambalang Jawa Barat. Dibangun 2010 untuk pusat pelatihan olahraga terbesar di Asia Tenggara. Nilai proyeknya 2,5 triliun rupiah. Tapi, karena korupsi sistemik di Kemenpora dan DPR, proyek berhenti di tengah jalan. Lahan longsor, bangunan retak, uang hilang, dan KPK tangkap belasan pejabat, termasuk mantan Menpora Andi Malarangeng serta Anas Urbaningrum. 2. 34 proyek pembangkit listrik Mangka. Program percepatan kelistrikan alias Fast Track era SBY gagal total. Dari 34 proyek, 12 tak bisa dilanjutkan, sisanya macet bertahun-tahun. Potensi kerugian negara 3,76 triliun rupiah. 3. Kawasan Ekonomi Khusus Tanjung Api-Api. Digagas 2004, diresmikan 2014, tapi lahan bermasalah. Investor kabur, bahkan ada dugaan penyimpangan izin dan korupsi lahan. Jokowi akhirnya cabut status KEK-nya tahun 2024. 4. Bandara Kertajati Majalengka. Dirancang sejak awal 2000-an, tapi di era SBY tersendat karena tumpang tindih izin dan pembebasan lahan. Baru diselesaikan era Jokowi. Biaya melonjak dari 2 triliun jadi 4,5 triliun rupiah. 5. Tol Trans Jawa dan Sumatera. SBY janjikan tol Trans Jawa selesai 2014, tapi realisasinya cuma 230 km dari target 1000 km. Masalah, pembebasan lahan, investor mundur, dan koordinasi lintas kementerian lemah. 6. Jembatan Selat Sunda. Proyek prestisius penghubung Jawa-Sumatera. Biaya diprediksi 200 triliun rupiah. Tapi, studi kelayakan tidak matang, regulasi tumpang tindih, dan diduga ada kepentingan politik di balik konsorsium. Akhirnya dibekukan tahun 2014. Era SBY mewariskan banyak proyek mangkrak, sebagian karena korupsi, sebagian karena salah kelola. Negara rugi triliunan rupiah, rakyat tak dapat manfaatnya. Dan ironisnya, beberapa proyek itu akhirnya harus diselamatkan lewat utang di era berikutnya. Kalau proyek sebesar ini aja bisa mangkrak gara-gara korupsi, gimana nasib proyek kecil di daerah? Jadi, siapa yang tanggung jawab atas triliunan uang rakyat yang hilang ini?